Temakan tentang home based education, yaitu diselenggarakan oleh Mitra Psikologi Indonesia bersama Mas Faturi Rosidin SPSI. Sebelum lanjut untuk kita mulai acaranya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfia. Hari ini saya bertugas dan sebagai MC sekaligus moderator. Ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para peserta yang sudah hadir dalam sesi webinar kali ini. Halo. Semoga untuk nanti puasanya ke depannya Hah? bisa lebih lancar sampai di akhir. Bentar. Sebelum kita buka mulai acara, akan kita bacakan terlebih dahulu untuk rundown acaranya, yang mana dimulai dari persiapan di jam 9 sampai setengah 10, kemudian pembukaan kita mulai tepat di 9.30 juga. Nanti ada penyambutan dari Ketua MPI, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembukaan dari moderator dan pembacaan profil untuk narasumber. Kemudian nanti narasumber akan memaparkan materi selama 1 jam. Setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tidak lupa juga di sini kita juga ada kuis nantinya yang akan diberikan oleh moderator, yang akan diberikan oleh narasumber. Jadi nanti ada hadiahnya ya untuk peserta-peserta yang hadir pada hari ini. Kemudian setelah itu penutupan dari moderator dan tim MPI juga. Kemudian nanti kita akan lakukan foto bersama untuk dokumentasi dan penyerahan sertifikat. Kira-kira seperti itu kegiatan kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya menayangkan video terlebih dahulu. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, bermata hatiku. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi acaranya. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu dengan tuan rumah kali ini, yaitu Mitra Psikologi Indonesia. Ada sambutan dari Ketua MPI yang akan diwakili oleh Bang Ivan Pertamawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Pia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini di hari Minggu dan kita sama-sama melihat bahwa topik yang diajukan oleh narasumber dan kita sama-sama siapkan menjadi sebuah webinar. Ini sebuah topik yang sangat menarik. Dan di ujung nanti mungkin juga akan kita coba untuk mengajak para peserta untuk melihat ini bisa berubah atau ditingkatkan ya dari webinar menjadi kegiatan yang lebih bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah pelatihan ya. Insya Allah dengan demikian penerapan dari home based education ini bisa lebih mengena dan bisa lebih tepat digunakan di masing-masing keperluan. Baik,
seperti yang disampaikan oleh moderator, perkenalkan Mitra Psikologi Indonesia bagi yang belum kenal adalah sebuah mungkin istilahnya memang lembaga, tetapi kita masih dalam bentuk yang sifatnya kumpulan dari teman-teman yang berprofesi psikologi. Dari ilmu psikologi kita sama-sama merasa membutuhkan sebuah kesempatan untuk berkembang bersama dan mengajak juga para pemangku kepentingan dari ilmu psikologi sendiri yang juga bisa berbagi pengalaman dan juga berbagi pengetahuan. Nah, pengertian berbagi di sini adalah sharing ya, sharing knowledge. Jadi kita ingin kami ingin mengajak semua pihak untuk sama-sama mengembangkan ilmu psikologi dari berbagai sudut pandang. Kegiatan kami pada umumnya ada beberapa jenis, yaitu seminar atau webinar, pelatihan daring, baik daring maupun luring, kemudian ada workshop juga daring dan luring. Lalu kemudian ada customer need analysis. Berdasarkan customer need analysis lah sebenarnya kita mencoba menyajikan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas yang bisa menjawab keingintahuan masyarakat, baik itu masyarakat ilmuwan psikologi sendiri maupun masyarakat luas, masyarakat umum. Manfaat apa yang bisa diberikan kepada customer? Kami ingin jejaring yang terbangun, silaturahmi yang terbangun, menjadi sebuah silaturahmi yang produktif. Manfaat lain yang bisa dibangun bersama adalah kita bisa melakukan yang kita sebut sebagai joint marketing, dan tentu saja pengembangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sama-sama coba rumuskan. Lalu perlu disampaikan di sini bahwa Mitra Psikologi Indonesia sesuai dengan namanya adalah berisi para praktisi dan ilmuwan psikologi dan tentu saja menginduk pada yang disebut sebagai induk organisasi profesi yang dikenal sebagai HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Dengan demikian kegiatan-kegiatannya pun mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Contohnya misalnya teman-teman yang di sini ya, profesinya psikologi akan mendapatkan manfaat adanya pemberian sertifikat ber-SKP. Semua yang hadir akan mendapatkan sertifikat kehadiran, tetapi khusus buat mereka yang berprofesi psikologi akan mendapatkan sertifikat ber-SKP. Jadi ada 2 macam sertifikat yang akan diterbitkan pada setiap kegiatan Mitra Psikologi Indonesia. Siapa sebenarnya target marketnya Mitra Psikologi Indonesia? Tentu saja secara umum bisa didefinisikan pria, wanita, mulai dari 15 tahun sampai 80 tahun. Jadi rentangnya sangat besar dengan harapan bahwa kita bisa merangkul atau memberikan fasilitas berbagi untuk semua kalangan ya. Yang disebut kalangan ya ada pemerhati, ada praktisi, ada ilmuwan psikologi. Dan tentu saja tidak terbatas pada yang berkaitan dengan psikologi, tetapi juga ada mungkin lembaga atau perusahaan yang membutuhkan sarana pengembangan yang bisa kita bantu dengan pendekatan psikologis. Itu kurang lebih gambaran umum yang ada. Saya kira interaksi yang terjadi hari ini bagi yang baru bergabung dalam kegiatan Mitra Psikologi Indonesia diharapkan menjadi sebuah awalan untuk tadi yang disebut sebagai silaturahmi yang produktif. Tidak ada rasa gembira ketika kita bisa berbagi pengetahuan dan ilmu kita, dan mudah-mudahan itu menjadi amal kita bersama ya. Demikian sepotong sambutan, sepatah kata dari kami. Insya Allah di ujung acara nanti kita mendapatkan manfaat yang maksimal dari apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Oke, acara kita lanjutkan kembali. Seperti tayangan tadi, saya ingin memperkenalkan terlebih
itu tema kita pada hari ini, yaitu home based education itu sendiri. Ya, di mana merupakan mendidik anak bukanlah tugas yang mudah bagi orang tua. Pendidikan akademik atau formal semata-mata tidaklah cukup untuk memberikan bekal untuk masa depan anak-anak kita. Pelajaran dan penanaman tentang nilai sosial, tanggung jawab, moral, kemudian cara bermasyarakat dan nilai kehidupan sehari-hari tidak diberikan secara mendetail dalam pendidikan akademik atau formal di sekolah. Maka rumah adalah fondasi untuk tempat orang tua memberikan dan menanamkan pendidikan tersebut kepada anak-anak mereka. Nah, bisa lebih detailnya nanti kita akan membahasnya bersama Mas Faturi Rosidin atau biasa yang dikenal dengan sapaan Mas Fatah. Halo, selamat pagi Mas Fatah. Selamat pagi Mbak Alfi. Iya, oke. Selamat pagi Mas Fatah. Sudah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini? Insya Allah. Oke, izinkan saya memperkenalkan Mas Fatah terlebih dahulu, yaitu lulusan S1 Psikologi dari Universitas Indonesia. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Direktur Inspirasi Melintas Zaman, Lembaga Konsultasi SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, merupakan pegiat pendidikan akhil balik, dan juga sebagai konsultan serta trainer di bidang pengembangan SDM, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau teman-teman yang mau kepoin kegiatannya Mas Fata, kemudian apa aja yang dilakukan oleh Mas Fata, bisa follow IG-nya juga, cukup milenial juga. Beliau punya IG yaitu @fata @faturi@fata. Seperti itu. Oke, kesempatan untuk memaparkan materi saya berikan kepada Mas Fata, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, makasih Mbak Alfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih teman-teman semuanya dan dari MTI sudah mengundang saya di acara ini. Hari ini HUT TNI, rumah saya dekat Halim, jadi ini ada suara pesawat lagi muter-muter di atas rumah saya. Mohon maaf kalau suaranya jadi terganggu ya. Baik, materi ini sebenarnya sering saya bawakan dan butuh durasi 2-3 jam. Jadi mohon maaf kalau nanti mungkin saya agak cepat ya. Semoga nanti kita punya kesempatan untuk melanjutkan dalam bentuk workshop. Jadi saya punya workshop untuk menyusun program pendidikan home based education ini selama 2-3 hari pelatihan. Nah, izin saya share screen ya teman-teman semua. Judul kita hari ini adalah home based education. Apa itu home based education dan kenapa kita perlu? Sementara sekarang kan sudah banyak ya sekolah-sekolah bagus, mulai dari sekolah yang negeri juga sudah keren-keren, sekolah swasta banyak sekali yang bagus, apalagi sekarang ada boarding school, ada pesantren. Kenapa kita masih perlu home based education ini? Dan apa kurikulumnya? Apa bedanya dengan kurikulum sekolah? Nah, itu bagian pertama yang saya bahas. Baru setelah itu kita bahas apa kontennya ya, kurikulumnya. Nah, kita perlu home based education karena ternyata seperti yang kita pahami bahwa pendidikan formal kita kan memang fokusnya akademik. Beban akademiknya cukup banyak yang harus dikejar oleh sekolah ya, pelajarannya banyak, bobotnya juga cukup banyak. Sementara ternyata di dalam beberapa penelitian terakhir kita melihat bahwa kesuksesan di dunia kerja pasca pendidikan ternyata lebih dipengaruhi oleh karakter dan life skill dibandingkan oleh prestasi akademik. Kecuali memang arahnya jadi dosen, jadi peneliti ya. Nah, saya ambil beberapa dua riset. Riset pertama riset yang dilakukan oleh Thomas Stanley di Amerika. Dia meriset 313 orang sukses di Amerika, kemudian menghitung dan faktor apa yang membuat mereka sukses. Saya ambil 10 faktor paling besarnya ya. Yang pertama ternyata yang membuat sukses adalah integritas atau kejujuran. Yang kedua disiplin.
Yang ketiga, good interpersonal skill, kemampuan bergaul berinterpersonal yang baik dengan orang lain. Yang keempat, dukungan dari pasangan hidup. Ya. Yang kelima, kerja keras, bekerja lebih keras daripada orang lain. Yang keenam, mencintai apa yang dikerjakan. Poin 6 ini sangat penting dan kita sering saksikan ya, anak-anak SMA milih perguruan tinggi jurusan seringkali bukan karena passionnya, karena pilihan orang tuanya atau karena teman-temannya. Padahal ini sangat penting untuk mempengaruhi pilihan karir. Nah, kenapa kok belum ketemu passionnya? Nah, nanti kita akan bahas dan bagaimana kita di pendidikan home-based education ini kemudian bisa membekali anak untuk ketemu passion di usia SMA sudah ketemu. Ya. Yang ketujuh, ternyata leadership sangat penting. Ya. Dan ini nggak ada pelajarannya, nggak ada mata kuliahnya. Meskipun ada mata kuliah leadership mungkin ya yang ngambil manajemen atau psikologi, tapi yang lulus mata kuliah leadership bukan orang yang leadershipnya bagus, yang bisa menjawab pertanyaan tentang leadership. Yang kedelapan, faktor yang mempengaruhi sukses adalah semangat dan berkepribadian kompetitif. Good life management, kemampuan untuk mengelola aktivitas hariannya, dan terakhir kemampuan menjual ide, kemampuan komunikasi. Kita lihat 10 hal ini ya tidak terlalu banyak pengaruhnya dengan aktivitas akademik. Di riset yang sama menarik ada data juga kecerdasan akademik itu ranking berapa? Ternyata IQ rankingnya 21. Faktor ranking ke-21 ya mempengaruhi kesuksesan. Kemudian sekolah di sekolah favorit, kuliah di kampus favorit ranking 23. Dan lulus dengan nilai terbaik ranking 30. Kita lihat bahwa hal-hal yang sifatnya akademik ternyata rankingnya di atas 20. Sementara 10 besar ini diisi justru oleh faktor-faktor yang lebih life skill, ya karakter, dan sebagainya. Saya ambil riset kedua. Ini riset baru yang dilakukan oleh LinkedIn Talent Solution 2018 kalau tidak salah ya. Ini sebelum pandemi kemarin, 2019 ya. Di riset ini ingin mengetahui dengan perubahan dunia yang begitu cepat, ya digitalisasi terjadi di mana-mana, bahkan diprediksi 70-80% pekerjaan akan hilang dari muka bumi dan muncul profesi-profesi baru. Riset ini ingin melihat kompetensi apa yang dibutuhkan di masa depan. Ya, ketemulah hasilnya. Yang pertama adalah adaptability dan flexibility. Kecepatan beradaptasi karena perubahan akan makin cepat. Kalau dulu revolusi industri 1, 2, 3, 4 itu terjadi setiap 50 tahun sekali, sekarang mulai ke-5 dan ke-6 diprediksi 30 tahun sekali terjadi perubahan. Bahkan makin cepat nanti 20 tahun sekali perubahan besar yang menghilangkan 70% pekerjaan dari muka bumi. Adaptability sangat penting. Yang kedua adalah critical thinking dan problem solving. Ketika semua pekerjaan digantikan oleh mesin, tapi problem solving, critical thinking ini masih sangat butuh manusia. Ilmu komunikasi ternyata begitu penting meskipun di era yang serba digital. Leadership dan people management. Ya. Kemudian yang kelima, inovasi dan kreativitas. Barulah yang keenam, industry specific knowledge. Jadi kalau kita orang accounting, ilmu accounting itu nomor 6. Tapi 1-5 diisi oleh apa? Ini masalah life skill. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pendidikan formal, menurut saya nggak cukup. Kenapa? Dunia di masa depan tidak cukup hanya dijawab oleh pendidikan formal. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah pembentukan karakter dan life skill itu lebih efektif dilakukan di rumah daripada di sekolah. Ya, nanti kita bahas yang kedua ini. Dan yang ketiga, kegagalan pendidikan di rumah ternyata memunculkan problem yang mempengaruhi masa depan anak. Saya ambil beberapa potongan berita di tahun 2019 sampai 2021 ya. Ini yang paling belakang, paling atas tentang penyalahgunaan narkoba. Menurut BNN
Survei di 13 provinsi menemukan bahwa 2,9 anak-anak remaja ya sudah mengkonsumsi narkoba. Ini baru di 13 provinsi. Belum kemudian masalah pornografi dan kecanduan gadget. Dari Januari sampai bulan Oktober 2018 di Rumah Sakit Jiwa Bogor Cisarua, mereka merawat 200 pasien anak usia 7 sampai 15 tahun yang kecanduan gadget. 200 dalam waktu 10 bulan. Sebulan berarti kira-kira 20. Itu yang sudah parah. Yang orang tuanya sudah nyerah. Ya. Ini problem. Dan ini nggak terlalu banyak menjadi concern di dalam sekolah. Lebih banyak ini concern kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa membekali anak supaya tidak terpengaruh ini. Kemudian yang terakhir ini ya, 2022 kemarin, 266 remaja di Ponorogo mengajukan pernikahan dini karena hamil duluan. 266 ya. Dan ini bukan yang paling parah. Salah seorang kepala dinas di Jawa Timur menyebutkan Ponorogo bukan yang paling parah. Ada kok kota lain yang lebih parah daripada Ponorogo. Nah, PR ini concern kita sebagai orang tua di rumah. Ya, sekolah mungkin juga punya, tapi jauh lebih concern orang tua di rumah. Maka kalau kita kemudian bagus ya berhasil di dalam pendidikan di rumah, masalah-masalah begini lebih cepat diantisipasi. Karena setiap anak-anak, terutama begitu masuk masa remaja, biasanya pasti punya masalah. Dan ternyata anak-anak yang berasal dari keluarga dengan komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan orang tuanya, masalahnya lebih cepat selesai dibandingkan anak-anak yang hubungan dengan orang tuanya tidak akrab, tidak bagus. Jadi kualitas pendidikan di rumah sangat mempengaruhi masa depan anak. Nah, itu alasan kenapa kita butuh home-based education. Dan dalam home-based education, tentu pelaku utamanya adalah orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini penting sekali bekerja sama, berkolaborasi, karena dua-duanya punya peran yang berbeda. Ya, fitrah manusia, laki-laki perempuan itu fitrahnya beda. Ya, ayah dia adalah supplier maskulinitas. Anak harus melihat bagaimana bapaknya ngadepin tukang pungli ya, gimana bapaknya betulin genteng di rumah, gimana bapaknya ngadepin masalah. Cara berpikir laki-laki itu harus dilihat oleh anak-anak. Karena pasti berbeda dengan cara wanita menghadapi masalahnya. Anak-anak butuh dua contoh ini. Ya, ini supplier maskulinitas, supplier feminitas. Visi misi itu harus ditanamkan ke anak, dan itu tugas laki-laki, tugas ayah sebagai kepala keluarga. Mungkin pelaksana hariannya ibu yang lebih detail, tapi ayah harus punya arah pendidikan. Ayah harus menguatkan ego, individualitas, harus ngotot, ngejar. Kamu jangan puas dengan begini, itu lebih kuat disampaikan oleh ayah. Karena sifat laki-laki pada dasarnya begitu. Sementara ibu lebih masuk dalam tema-tema tentang sinergi, cinta, kasih sayang, hati nurani, ya, logika, nalar, itu ayah yang harus mengajarkan. Maka di dalam Islam misalnya, pendidikan akidah, pendidikan iman itu tugasnya laki-laki, tugasnya ayah, bukan tugasnya ibu. Nah, ini bagi-bagi tugasnya. Tetapi kita punya PR di masyarakat kita. Saya mengutip kata-katanya Bu Khofifah Indar Parawansa ketika menjadi Mensos. Indonesia ini ranking 3 negara dengan kategori fatherless country. Negara di mana para ayah kurang terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Ranking satunya Amerika. Penyebabnya karena tingginya perceraian di Amerika. Indonesia ranking 3 bukan karena perceraian, tapi karena mindset di kalangan masyarakat Indonesia bahwa tugas laki-laki adalah mencari nafkah. Ya, nah mindsetnya tugas laki-laki urusan eksternal mencari nafkah, tugas perempuan tugas domestik, mendidik anak itu urusan domestik, maka mendidik anak itu tugas ibu. Itulah mindset di masyarakat kita, ya. Nah, sehingga ayah kemudian kurang hadir secara psikologis, membatasi diri sebagai perannya lebih banyak sebagai pencari nafkah. Maka muncullah ayah-ayah ATM yang didatangi anak kalau butuh duit.
Urusan di luar duit, urusan ibu. Maka sektor pengasuhan anak, pendidikan anak didominasi oleh ibu-ibu. Apa masalahnya kalau didominasi ibu-ibu? Karena anak itu seperti burung butuh dua sayap. Ya, yang tadi ada feminitas, suppliernya harus kuat, tapi juga maskulinitas, suppliernya harus kuat. Nah, ini alasan kenapa kita kemudian butuh kerjasama. Jadi ketika kita bahas home based education, tidak bisa hanya ibu, harus dua-duanya. Maka di workshop-workshop home based education, saya mensyaratkan pesertanya harus pasangan suami istri. Karena kalau cuma satu biasanya laporannya, aduh Pak susah suami saya nggak mau diajak. Jadi harus suami istri. Kenapa? Karena ini urusan bersama. Ya. Nah, itu pengantarnya. Sekarang kita bahas apa isi dari home based education ini. Nah, saya aktif di komunitas pendidikan Akil Balik. Komunitas ini tujuannya adalah untuk membuat anak-anak bisa matang secara utuh di usianya. Karena hari ini saya ingat dulu zaman saya kuliah itu definisi remaja itu kan sampai usia 18 tahun kalau nggak salah dulu ya. Sekarang ini misalnya pemerintah menganut pandangan bahwa remaja itu usianya sampai 22 tahun. Saya berpikir jangan-jangan memang kematangan anak-anak kita makin lambat 6 tahun. Dalam waktu 20 tahun ini melambat 6 tahun. Usia 22 masih disebut sebagai remaja. Ya. Nah, bayangkan kalau kita bicara secara ini ya, pendidikan di Islam, anak-anak itu kan balik sekarang umur 10-11 tahun. Ya, sudah tertarik lawan jenis, ya sudah naksir temennya, ya dia sudah punya dorongan seksual, tetapi baru matang cara berpikirnya di usia 22 tahun. Ada waktu 10 tahun lebih di mana anak-anak secara fisiknya sudah matang, tapi pikirannya belum matang. Nah, pendidikan home based education ini bisa menjembatani bagaimana supaya anak itu juga kematangan jangan terlalu lambat. Ya, karena bahaya ketika fisiknya sudah matang, pikirannya belum dewasa. Dan itu yang kita sering sebut dengan istilah kenakalan remaja. Pengen nyoba-nyoba belum mengerti resiko. Pengen dibebasin jangan diatur-atur tapi nggak bisa dikasih tanggung jawab. Nah, PR-PR itu yang kemudian penting kita juga jadi concern. Nah, maka di dalam kurikulum home based education saya mengambil dari kurikulumnya pendidikan Akil Balik yang isinya yang idenya juga sama, basisnya adalah home based education, pendidikan di rumah. Ada 8 kurikulum yang saya tulis di sini ya. Kurikulum pertama adalah pendidikan agama. Bagaimanapun agama menjadi basis anak-anak kita sebagai benteng moral ya. Yang kedua adalah isu kemandirian. Anak-anak itu harus bisa dididik mandiri dan melatih kemandirian itu cocoknya di rumah bukan di sekolah. Nggak bisa menyerahkan kemandirian itu kepada sekolah. Ini urusan orang tua. Ya. Kemudian pelatih tanggung jawab. Tanggung jawab harus dibangun, bahkan bisa dibangun sejak anak-anak usia SD. Ya. Dan kurikulumnya sebenarnya nggak berat-berat amat. Ya, nanti kita bahas bagaimana kita menyusun programnya. Kemudian problem solving. Problem solving ini sangat dibutuhkan. Tetapi anak-anak kita seakan-akan terasing dari dunia nyata. Kegiatan anak-anak itu cuma belajar, ya sekolah, main, makan, tidur. Sekolah, main, makan, tidur. Anak-anak seperti tidak berada di dunia nyata. Semua urusan problem hidup itu yang kelola bapak sama ibunya. Anak, bahkan anak SMA nggak mau pusing urusan rumah. Kenapa? Jangan-jangan karena orang tua tidak pernah melibatkan anaknya dalam permasalahan di rumah. Ya, begitu menikah kaget kok nikah banyak masalah ya, kok nikah ribut mulu ya. Karena mereka tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapi masalah-masalah sehari-hari di rumah. Problem solving adalah tugas orang tua untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Yang kelima adalah kurikulum berorganisasi. Tadi di risetnya Thomas Stanley kita melihat leadership itu ternyata penting. Ya, di risetnya LinkedIn juga leadership people management penting. Dan itu bisa dilatih, saya sebutnya adalah kurikulum berorganisasi. Kenapa masuk rumah? Di rumah kan nggak ada organisasi. Ada. Ya, nanti kita bahas belakangan. Bagaimana ngajarin anak leadership di rumah.
Gimana ngajarin anak manajemen itu di rumah. Kurikulum keenam adalah membantu anak menemukan passion-nya. Ya, target kami di komunitas pendidikan aktif Bali itu usia 15 tahun itu harus anak sudah ketemu passion. Maksimalnya 18 tahun sebelum memilih jurusan kuliah. Jadi paling lambat SMA itu harus ketemu passion. Passion itu muncul dari minat, minat muncul dari eksplorasi. Tugas orang tua adalah mengajak anak bereksplorasi dari SD, SMP sampai ketemu minatnya. SMP anak-anak beriman ketemu 3-4 minat. Maka nanti usia SMA itu tinggal pendalaman supaya jadi passion. Maka milih jurusan kuliah sebenarnya tinggal kelanjutan dari passionnya anak-anak. Dan itu sangat mungkin dilakukan kalau kita lakukan dengan baik di rumah. Menemukan passion. Yang ketujuh adalah tentang entrepreneurship. Ya, dan terakhir adalah ilmu mencari nafkah. Ya. Ini 8 kurikulum yang menurut saya penting diajarkan kepada anak-anak dan ini sangat bisa diajarkan di rumah untuk melengkapi ya pendidikan formal yang diterima oleh anak-anak. Nah, sekarang mari kita bahas lebih detail mulai dari ke-8 kurikulum ini. Sebelum masuk ke kurikulum ini, prasyarat yang mutlak dibutuhkan adalah kedekatan antara anak dengan orang tuanya. Jadi kita perlu memenuhi memori anak dengan kedekatan bersama kedua orang tua. Puaskan kebersamaan dan jadikan anak itu akhirnya trust sama kita, mau cerita masalah kita. Kurikulum 8 kurikulum ini sulit diterapkan kalau kita sama anak jauh. Maka penting ya, tidak hanya ibu tapi ayah juga harus membangun kedekatannya. Di usia awal 0 sampai 2 tahun karena masih menyusui pasti dekatnya. Tapi di atas usia itu ayah harus mulai mendekat ya, dekat dengan ayah, dengan ibu. Dan di usia-usia SD 7 sampai 10 tahun kalau dalam Islam ini namanya tarbiyah jiniyah yang diterjemahkan secara bebas pendidikan gender gitu ya. Anak laki-laki itu biasakan dekat dengan ayahnya. Nyuci motor ajak anaknya biar anak laki-laki tahu kayak gini loh. Laki-laki itu kegiatannya. Saya kalau betulin genteng tunggu anak saya di rumah. Karena biar dia tahu bagaimana cara betulin genteng anak laki-laki. Supaya anak muncul maskulinnya, muncul tanggung jawabnya, muncul sifat kelaki-lakiannya. Dan sebaliknya anak perempuan perlu kemudian dekat dengan ibunya biar dia belajar tentang peran-peran kewanitaan yang sangat dibutuhkan di usia dewasa nanti. Nah, ketika cukup kemudian bisa bertukar ya, di usia balik itu anak perempuan perlu dekat dengan ayahnya. Kenapa? Biar dia tahu cinta laki-laki yang tulus itu ya ayahnya begini. Ya. Anak perempuan, anak laki-laki dekat dengan ibunya supaya dia bisa tahu bahwa ada loh orang yang beda cara berpikirnya dengan ayahnya. Ya, dia bisa melihat dan bisa berempati dengan ibunya, dengan wanita. Ya, harus dibangun dari situ. Nah, panjang kalau kita bahas ini lebih dalam, tapi saya yakin karena sini juga banyak dari psikologi sudah sangat menguasai topik-topik ini. Saya langsung fokus ke pendidikan kurikulum home based education-nya. Yang pertama pendidikan agama. Ini karena juga momennya Ramadan, saya ambil contoh pendidikan di Islam ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman dari agama lain bisa menyesuaikan. Nah, di dalam Islam itu pendidikan agama itu dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Ada yang namanya akidah, ada yang ibadah, ada akhlak. Nah, hari ini sangat banyak sekolah-sekolah Islam terutama yang cukup banyak program ibadahnya, ya, sholat berjamaah, bahkan dianjurkan sholat sunnah, menghafal Quran, menghafal doa-doa sangat bagus. Tapi saya punya catatan karena ternyata pendidikan ibadah yang diberikan terlalu dini tidak ada pembekalan dari sisi akidah akan membuat anak-anak kemudian menjalankan ibadah tanpa hati. Di dalam Islam, pendidikan akidah itu harus diajarkan lebih dulu sebelum ibadah. Bahkan ada hadis, Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, didiklah anakmu sholat di usia 7 tahun. Sholat, ibadah yang sangat penting, ajarinya 7 tahun.
Kenapa bukan di usia itu? Karena sholat itu banyak sekali aturan mainnya. Berdirinya harus begini, sujudnya harus posisi begini, bacaannya ini, tidak boleh melakukan ini. Ini banyak sekali aturan kedisiplinan. Dan kedisiplinan seperti kita tahu, itu usia-usia 7 tahun ke atas. Usia sebelumnya itu harus diisi dengan pendidikan akidah. Ada 3 materi akidah yang sangat penting untuk anak-anak prasekolah. Allah itu hebat, Allah itu sayang sama kita, dan Allah itu ngajak kita masuk ke surga. Itu basic akidah. Kalau sudah muncul itu, aku pengen disayang Allah. Barulah itu pintu masuk untuk mengajarkan ibadah. Kalau pengen disayang Allah, ikuti yang Allah minta. Allah itu nyuruh kita sholat. Ya udah, kamu ikut sholat biar disayang Allah. Maka anak-anak ikut sholat karena pengen disayang Allah, bukan karena diabsen oleh gurunya. Ya, pendidikan akidah harus mendahului pendidikan ibadah. Ibadah, akhlak di usia-usia prasekolah diajarkannya lewat keteladanan. Tapi tentang hukum-hukum ibadah, apa yang membatalkan sholat, bagaimana bacaannya, itu diajarkan di usia 7 tahun. Kalau di Islam istilahnya di usia mumayyiz, di usia di mana anak sudah bisa membedakan baik dan buruk. Ya, ini catatan saya atas pendidikan agama yang hari ini ada di masyarakat. Dan saya sering mendengar curhatan ya, anak-anak yang pulang dari pesantren, orang tuanya mengeluh, kenapa begitu pulang pesantren kok ngajinya malas? Ditegur sama ayahnya, jawabannya, ayah aku itu di pesantren ngaji terus tiap hari, pulang itu mau istirahat masa disuruh ngaji lagi? Ayahnya kaget. Ya. Ini fenomena yang marak terjadi. Ya. Dan saya bilang bisa jadi pesantren kan memang ibadahnya kuat. Maka kalau Bapak Ibu mengirim anak pesantren, pastikan bekal agidahnya sudah cukup baik. Sehingga nanti ibadah itu dikerjakan dengan hati, bukan karena peraturan dari pesantren. Ya. Ini pendidikan agama. Kurikulum kedua adalah kurikulum melatih kemandirian. Kita tahu bahwa kemandirian anak itu berbanding lurus dengan usia. Ya, dan kemandirian sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua di rumah. Ada keluarga-keluarga ya yang pola asuhnya kemudian justru menghambat kemandirian anak. Anak sering dikritik, sering dicela ya. Anak makan belepotan, kadang-kadang kan ibunya nggak sabaran. Nah, sini, Bunda suapin. Buka mulutnya. Ya. Mengambil alih, men-take over tugas yang harusnya dikerjakan anak itu justru akan membuat anak kemandiriannya terhambat. Nah, kemandirian ini isu sangat penting karena hari ini masih banyak ya. Saya sering dapat cerita dari teman-teman dosen di UI. Mahasiswa sekarang itu kayak anak SMA zaman kita. Dulu kita ngajar-ngajarin dosen. Ya, ada tugas apa kita ngajar-ngajarin. Hari ini dosen ngajar-ngajarin mahasiswa. Kenapa ya kok udah mahasiswa gaya ke anak SMA, kemandiriannya makin lambat. Sangat mungkin karena pola asuh yang ada di rumah. Maka penting sekali orang tua harus punya standar kemandirian. Anak prasekolah minimal udah self-help-nya selesai. Sebelum masuk SD mandi sudah bisa sendiri, makan sudah bisa sendiri, pakai baju sudah bisa sendiri, ya. Ya, begitu usia SD dia harus bisa ngatur waktu belajar dan itu harus di rumah yang ngajarin, nggak bisa sekolah. Harus beresin kamar sendiri, harus bisa. Itu standar anak usia SD. Usia SMP, anak itu harus sudah lebih tinggi kemandiriannya. Kalau di rumah saya, ya SMP itu dia harus cuci baju sendiri, sudah bisa, semua pekerjaan rumah sudah bisa kerjain sendiri. Karena sangat mungkin nanti kalau SMP atau SMA kemudian dia pesantren, dia mondok, dia harus sudah mandiri. Mengirimkan anak ke pesantren, tapi PR kemandirian belum selesai, bisa jadi akan jadi sumber masalah. Ya, maka kemandirian ini sangat penting dan harus masuk dalam kurikulum orang tua. Ya, problemnya adalah banyak orang tua hari ini yang nggak tegaan. Semua kegiatan-kegiatan seperti itu sudah take over oleh pembantu, ya, oleh asisten rumah tangga. Dulu orang tua sering bilang, dulu ayah kerja
ya sekolah sambil jual koran, kuliah sambil kerja. Kamu sekarang enak, udah yang penting kamu sekolah yang benar, kuliah yang benar, yang penting nilainya bagus, terus kerjanya bagus. Tapi anak-anak tidak pernah diberikan tugas di rumah. Mau nyapu, nyuci piring, nyuci baju, semua dikerjakan oleh asisten rumah tangga. Anak akhirnya justru tidak terbiasa kerja keras. Kerjaannya cuma belajar, main, dan tidur. Orang tuanya sukses, justru karena dulu dia sekolah, dia kuliah sambil kerja keras, tapi itu tidak diwariskan kepada anak-anak. Anak-anak hari ini ya steril dari kerjaan-kerjaan seperti itu dengan alasan kasihan anak-anak. Jadi memang PR pendidikan home based education adalah tega. Banyak ya karena ekonomi makin mapan ya, banyak keluarga-keluarga menengah baru, kemudian anak-anaknya tidak merasakan perjuangan seperti orang tuanya. Ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian karena kemandirian PR yang sangat penting jadi dasar dari skill-skill yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran melaksanakan tugas tanpa diperintah. Mengambil keputusan, melakukan satu perbuatan baik tanpa disuruh berdasarkan norma dan kesepakatan bersama. Ya, ini tanggung jawab. Maka tanggung jawab berbeda dengan tugas. Kalau tolong sapu ini lantai, itu tugas. Kalau tanggung jawab, kamu kan sekarang sudah kelas 5 SD, gimana kalau mulai besok kamu yang nyapu-nyapu? Terserah jam berapa, pokoknya tiap hari disapu. Itu tanggung jawab. Ya, anak-anak kita perlu diajarkan tanggung jawab. Dan anak tidak selemah yang dibayangkan. Berikan tanggung jawab sesuai dengan usia anak. Ketika anak-anak saya sudah mulai makin besar, saya sudah tidak pakai lagi asisten rumah tangga, dan saya bagi-bagi tugas. Tugas di rumah, semua tanggung jawab anak-anak. Saya serahkan kepada anak saya yang paling gede. Mas, ini kerjaan di rumah, kan kamu tahu semua, nyuci baju, nyuci piring, nyetrika, nyiram tanaman, segala macam. Bagi-bagi tugas saya sama adik-adiknya. Mereka bertiga rapat, bagi-bagi tugas. Pokoknya sebelum jam 7, kerjaan ini selesai, dibagi-bagi tugas. Awalnya berat, tapi ternyata itu memunculkan tanggung jawab. Anak nggak pernah terlambat kok sekolahnya waktu itu masa-masa awal pandemi, jadi online semua. Tapi kerjaan semua beres. Begitu ada satu yang mau ulangan, mau ujian, dia bilang, "Bang, aku ada ujian, kerjaanku tolong dong kerjain." Ya udah, mereka saling take over, kemudian saling bantu, nanti gantian. Justru dengan cara begitu muncul rasa tanggung jawabnya. Itu hal yang simple. Maksud saya, kurikulum tanggung jawab ini sebenarnya bisa dilatih dengan hal yang sederhana. Berbagi tugas di rumah, memberikan anak tanggung jawab mengelola tugas rumah. Jadi di rumah saya, mulai dari nyapu, nyuci piring, ngepel, nyetrika baju, semua yang mengerjakan anak-anak. Ya, anak saya 3, ya. 1 SMP, 1 SMA, 1 lagi baru masuk kuliah. Nah, kecuali masak masih orang tua yang masakin. Tapi yang lainnya semua sudah anak. Nah, ini penting dan muncul, dan ini life skill. Ya, ini life skill yang harus dikuasai anak. Kalau anak nanti kuliah, ya, nggak di rumah lagi, dia ngekos, anak harus menguasai kerjaan-kerjaan beginian. Ya. Kalau semua kemudian masih di take over oleh asisten rumah tangga, anak akhirnya nggak terbiasa untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya basic sekali buat mereka. Ya. Nah, bagian dari melatang jawab juga adalah anak harus belajar tentang resiko kalau dia tidak mengerjakan tugas. Hari ini saya kadang melihat banyak ibu-ibu yang kepo, ibu-ibu yang panik kalau anaknya ngerjain PR. Anaknya main game, disuruh ngerjain PR nggak mau, ibunya yang ngerjain PR. Anak belajar, kalau aku ngerjain PR, bunda yang ngerjain kok. Ini justru akan melatih anak sebaliknya, menghindari tanggung jawab. Nggak apa-apa, anak harus merasakan sebagian dari akibat perbuatannya. Begitu ngerjain PR, diingetin, oke, nah kamu tetap resikonya ya, besok kalau ke sekolah PR-nya belum selesai, masih main juga, besok kemudian dia dihukum guru atau dapat nilai jelek, pulang-pulang lapor, itu bagian penting dari pelajaran yang harus kita ajarkan. Iya kan bunda sudah ingetin semalam, kenapa ngerjain PR? Habis gini. Oke, ini buat pelajaran kamu ya, supaya nggak terulang lagi. Gimana kamu
gimana ngatur belajarnya. Justru dari situ anak akan belajar tentang tanggung jawab. Ya. Ini kurikulum ketiga. Jadi kurikulum ketiga ini bisa diajarkan dengan cara mulailah berbagi tugas di rumah. Diawali dengan apa? Di usia-usia SD, ajak anak untuk ikut dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Kakak bantuin bunda yuk cuci piring. Seru deh kalau cuci piring. Buat nyuci piring itu jadi menyenangkan. Sehingga nanti kalau anak dikasih cuci piring itu, kotor Karena anak memorinya nyuci piring senang, nyuci motor itu seru, nyuci mobil itu keren. Ya. Ketika itu yang dibangun, dan itu tugas ayah dan ibu, maka anak-anak nggak akan keberatan begitu mereka bisa di usianya kemudian biasanya di SMP kemudian sudah mulai diberikan beban-beban tanggung jawab di rumah. Ya, berbagi tugas di rumah itu bagian sangat penting. Yang keempat adalah kurikulum problem solving. Problem solving ini skill yang sangat penting di usia dewasa dan harus diajarkan sejak anak-anak masih di rumah kita. Ya, jangan sembunyikan masalah, libatkan anak dalam menyelesaikan masalah di rumah, sekolah, masalah-masalah di hari-hari. Ya. Ayahnya kena PHK, pusing mikirin uang, anaknya mana tahu. Kalau orang tua ngasih tahu, ngajak ngobrol, ya anak nggak pernah tahu. Ya, anak asik aja main. Ya, minta duit untuk beli ini, beli itu, dia nggak tahu bahwa ayahnya kena PHK. Kenapa? Karena ayahnya nggak pernah ngajak cerita. Ya. Nah, saya sering lakukan rapat-rapat keluarga untuk ngajar anak problem solving. Nah, ayah lagi punya masalah. Ayah sekarang kerjanya begini. Nah, kalian punya ide nggak gimana caranya supaya begini? Masalah-masalah di rumah itu jadikan sebagai sarana pembelajaran. Ibunya pusing karena belanja sekarang harus online pada waktu awal pandemi. Rapat di rumah dengan anak-anak. Ada nggak yang bisa bantuin bunda belanja di online? Aduh pusing lihat HP. Akhirnya ya udah aku yang bantuin deh. Tapi aku nggak tahu belanjanya apa. Ya nanti bunda yang bilang daftar belanjaannya. Udah tuh ada anak rumah saya kemudian bantu tiap pagi belanja harian. Ya. Ada kerjaan lain yang libatin anak yang lain. Jadi dengan begitu anak itu akhirnya bisa berempati bahwa rumah ini milik bersama dan kita sama-sama jagain. Ada masalah sama-sama selesaikan. Ya. Termasuk juga problem solving ketika ada konflik antar keluarga. Kakak sama adiknya berantem. Ya, ini kesempatan penting ngajarin gimana problem solving yang jarang dimanfaatkan oleh orang tua. Cuma dinasehatin, udah, ayo, damai, udah, nggak usah ribut-ribut. Udah gede, selesai. Itu belum selesai. Itu belum problem solving. Kumpulin, dudukin. Adek, kenapa tadi nangis? Habis aku didorong sama kakak. Oke, kakak kenapa dorong adek? Habis mainanku diambil. Adek, kenapa ambil mainan? Habis dipinjam nggak boleh. Emang betul kak, kamu nggak boleh nggak pinjemin adek? Kan aku lagi main. Aku bilang ntar mainnya. Aku kan lagi perlu kan punya aku. Oke, jadi supaya masing-masing bisa gimana? Bikin kemudian kesepakatan. Oke, kalau gitu kakak main dulu ya karena ini punya kakak. Nanti adek boleh main kalau udah makan. Ya. Nah, anak akan belajar kalau aku marahan, cara nyelesainnya kayak gini, bukan pukul-pukulan. Bukan masuk kamar kunci pintu kemudian nangis di kamar. Ini problem solving masalah harian yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Kenapa anak kemudian lebih suka mager dalam kamar? Karena obrolan dengan orang tuanya tidak menyenangkan. Marahan dikit masuk kamar, dia tidak biasa untuk menyelesaikan masalah dengan bicara. Karena tidak dibiasakan oleh orang tua. Problem solving ini sangat penting. Konflik-konflik rumah tangga di anak-anak generasi muda sekarang, anak milenial baru menikah, seringkali tidak terselesaikan karena mereka tidak pernah diajar oleh orang tuanya menyelesaikan masalah dengan bicara. Ya, ini kurikulum keempat. Jadi rapat keluarga menyelesaikan perselisihan itu harus dijadikan sebagai sarana pembelajaran di rumah. Kurikulum kelima adalah melatih berorganisasi. Karena tadi risetnya leadership penting, people management penting, komunikasi penting. Jadi anak-anak di rumah dorong untuk aktif dalam kegiatan organisasi di sekolah. Organisasi
di remaja masjid lah, di Karang Taruna, dimanapun anak bisa aktif. Ikut klub, klubnya pun bikin acara, dia jadi panitia, dorong anak aktif. Ya. Dan di rumah kita bisa lakukan hal yang sama dengan hal yang simpel. Contoh, teman-teman, ini bulan Ramadan kan sering buka puasa di rumah ya. Cobalah kalau kita jadi tuan rumah, panitianya anak-anak. Kalau anak sudah SMP, SMA jadi panitia. Siapa yang bikin undangan? Siapa yang pinjam tikar tetangga sebelah? Siapa yang pinjam sound system ke masjid? Ya. Siapa yang bantu bunda nyiapin makanan, beli makanan? Siapa yang bikin? Itu sebenarnya bisa jadi ajang untuk organisasi. Atau liburan keluarga. Saya ke liburan keluarga, setahun sekali liburan keluarga sama anak-anak. Kita rapat mau kemana, mau ngapain, agendanya. Saya minta anak-anak bikin itinerary-nya, bikin budgeting-nya, presentasi ke saya, butuh dana berapa, nanti duitnya, nah gini. Saya hanya ngasih setengahnya. Setengahnya kita cari uang sama-sama untuk liburan keluarga. Jualan buku, jualan makanan, ya, fundraising, jualan bareng saya dengan anak-anak. Itu jadi momen yang sangat sangat penting buat saya ke anak-anak. Kenapa? Ini bagian dari salah satunya adalah kurikulum organisasi, merencanakan, bikin budgeting, ya, dan segala macam. Nah, ini latihan berorganisasi. Nah, proyek-proyek keluarga, ya, itu sangat banyak melatih teamwork, melatih leadership, problem solving, komunikasi. Sering-sering aja bikin proyek keluarga. Ya, apapun itu, liburan bareng, mudik, ini besok mudik nih. Jadi kan itu ajang untuk proyek keluarga. Kita mudik tapi bikin yang seru yuk. Anak-anak libatin, bikin ide, bikin kesepakatan acaranya bareng. Siapa yang nyiapin ini, siapa yang nyiapin itu. Ini bagian yang sebenarnya bisa diajarkan sebagai latihan anak-anak berorganisasi di rumah. Ya. Kurikulum ke-6 adalah membantu anak menemukan passion-nya. Ya. Passion ini, ya, kalau kita bekerja sesuai dengan passion kan asik ya. Kita hobinya nulis, kemudian pekerjaan penulis itu asik banget. Kita hobinya teknik, ya, kerjanya bidang teknik asik banget. Tapi untuk ketemu passion, berarti kalau bisa nih, sebelum kuliah anak sudah ketemu passion-nya. Passion itu muncul dari mana? Passion muncul dari minat. Minat itu ketemu dari mana caranya? Dengan eksplorasi. Maka tugas orang tua adalah ketika anaknya usia-usia SD harus sering-sering ngajak eksplorasi. Ikut kegiatan ini, ikut klub ini, ya, ikut ekstrakurikuler ini, ikut latihan ini. Sering-sering aja. Saya sangat yakin di antara sekian banyak yang sudah dicoba pasti ada yang anak-anak berminat. SMP masih lanjutin, dan biasa kalau SMP sudah punya minat. Ya. Anak-anak saya 3 minatnya beda-beda, meskipun eksplorasinya sama-sama, tapi kan nyangkutnya beda-beda. Ya. Nah, begitu sudah punya minat, dalami minat itu, ya, ikut lomba, ikut klub, ya, kemudian buat pameran hasil karya, supaya apa? Muncul minatnya. Temukan dengan orang yang ahli di bidang itu. Ada satu waktu di mana anak saya yang kedua ini lagi senang pembuatan senjata. Sering lihat acara Nat Geo. Dia tertarik dengan proses pembuatan pedang. Ya. Waktu liburan saya bilang, Ki, di Bandung itu ada loh pabrik pembuat senjata yang suppliernya TNI. Coba kamu cari. Kalau ketemu, mau nggak kamu magang liburan di sana? Dia cari ketemu tuh ada. Jadi liburan saya antar ke sana, udah dia seharian di situ belajar cara bikin senjata. Meskipun nanti nggak akan jadi profesi dia, minimal dia sudah eksplorasi. Tertarik nggak tertarik urusan belakangan. Jadi passion nggak, kerja atau enggak urusan belakangan. Tapi penting buat kita mengajak anak eksplorasi. Ya. Nah, kalau SMP, SMA sudah banyak eksplorasinya, saya yakin nggak perlu pusing-pusing soal jurusan kuliah. Anak-anak saya SMP rata-rata sudah ngincernya kuliahnya, bukan SMA-nya. Ya, anak saya yang kedua minatnya teknik. Saya bilang, teknik apa? Aku pengen teknik kalau nggak mesin, pokoknya yang terkait sama mobil atau pesawat.
kamu cari kampus mana yang bagus di situ. Dia searching, ketemu ada di Jerman, ada di beberapa kampus-kampus. Oke, mau kamu kuliah di sana? Mau. Ya udah, kamu siapin. Cari cara. Gimana cara bisa masuk ke sana? Jadi SMP, anak saya udah ngincer kampus, bukan ngincer SMA. Ya. Sampai hari ini, anak saya SMA masih incerannya sama. Artinya apa? Passion, minat itu bisa dibangun. Kalau kita sebagai orang tua cukup ngasih waktu untuk anak-anak bereksplorasi. Ya. Eksplorasi itu caranya banyak. Ini salah satu eksplorasi anak saya, si Zaki. Jadi ketika awal pandemi, ada pelatihan online desain menggunakan PowerPoint. Saya tawarin anak-anak saya, siapa yang ikut? Ya ikut cuma satu, Zaki. Oke, dia ikut. Ternyata dia senang. Ngotak-ngatik, akhirnya mulai senang presentasi, sampai satu hari dia bilang, Bi, aku mau bikin pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan PowerPoint. Aku kan udah jago, sekarang udah sering bantuin guru kalau bikin desain poster. Aku mau bikin kelas. Nah ini yang warna biru, ini Oktober 2020, Zaki bikin kelas pertama. Anak saya SMP waktu itu kelas 3, berarti umur sekitar 15 tahun, sudah bikin kelas. Dia jadi trainernya, pesertanya anak-anak SMP seusianya. Bikinlah kelas, bayar 30.000. Ya. Sukses, dia senang bikin kelas kedua. Ini kelas kedua yang sebelah kanan. Desember 2 bulan berikutnya. Desain foto dengan PowerPoint. Pesertanya dia mulai berani terima siswa SMA. Dia masih SMP. Ya. Yang ketiga yang sebelah kiri bikin mock up. Kalau kita jualan online itu kan bikin mock up produk. Jadi waktu dia buka kelas ini pesertanya banyak orang udah kerja. Ya. Di usia SMP dia sudah berani bikin kelas, kemudian ngajak orang dewasa. Ya. Dia dapat uang dari situ. Itu sesuatu yang sangat keren untuk anak-anak usia itu. Dan senang banget dia. Bukan soal uangnya, tapi bahwa dia ketemu passion, ketemu minat, dia bisa berbagi minatnya, bahkan minat itu bisa menjadi salah satu keunggulan dia, bahkan dia bisa dapat uang dari situ, itu sebenarnya bisa dibangun dari anak-anak usia-usia SMP. Ya. Ini anak saya yang kecil, perempuan, berawal dari hobi lihat resep-resep masakan di YouTube. Lama-lama dia tertarik untuk nyoba. Ini eksplorasi dia nih. Ya. Saya dorong untuk bikin dong, kayaknya enak banget. Ayo kita beli bahan. Saya ajak tuh naik motor beli bahan-bahan kuenya, dia bikin. Ya. Sampai akhirnya dia coba, berhasil, enak. Bikin lagi, coba resep lain. Sekarang ini sudah cukup banyak resep dan menurut saya rasanya nggak kalah kalau kita beli di toko di bread talk atau di toko-toko roti. Usia dia waktu itu masih kelas 1 SMP, tapi sudah punya passion, pastry. Dan dia jadi keunggulan dia pastry. Ya. Tiap Sabtu Minggu dia bikin untuk makan-makan pesta di keluarga. Tapi anak seusia itu sudah ketemu minat, sudah ketemu passion, dan dia menikmati prosesnya, itu yang kita inginkan. Ya. Maka urusan nanti profesi, apakah dia mau jadi bakery, ya, mau jadi chef, mau bikin restoran, urusan belakangan. Tapi dia menikmati kegiatan ini, itu yang harus penting. Nah, itu sebenarnya bisa difasilitasi oleh kita sebagai orang tua. Saya nggak bisa masak beginian, tapi cuma nemenin anak doang waktu dia ngeliat menu-menu, ya nanya, "Abi suka yang mana? Yang ini apa ini? Ini kan udah pernah, pengen ini, gimana bikinnya?" Ngeliatin, nggak ngerti, oh caranya gitu. Iya, ini bahannya gampang kok, murah kok, ya nggak sampai 50.000. Ayo deh, besok pagi kita belanja. Menemani anak pada saat eksplorasi minatnya, itu tugas orang tua, bukan tugas guru. Nggak mungkin guru punya waktu kerjaan beginian. Ya. Yang ketujuh adalah kurikulum entrepreneurship. Saya punya definisi yang sedikit berbeda. Entrepreneurship menurut saya bukan hanya soal wirausaha. Entrepreneurship adalah keyakinan kuat yang ada dalam diri seseorang untuk mengubah dunia lewat ide dan inovasinya. Itu definisi entrepreneurship yang saya pakai. Jadi dorong anak punya ide untuk menyelesaikan masalah di lingkungannya, kemudian dorong supaya idenya dikerjakan. Ya. Nah, gimana caranya? Pertama adalah tanamkan kepedulian sosial.
kepedulian lingkungan. Dan itu obrolan harian dengan anak. Naik mobil, lihat ada macet, ngobrol, kenapa ya Jakarta macet banget ya? Ada nggak solusinya ya? Iya nih gini, kan sebenarnya bisa, Bi. Emang kamu pernah tahu? Ada loh, aku lihat di Jerman begini, gini. Coba ceritain yang di Jerman. Kepedulian sosial. Lihat sampah banjir, kemudian ngobrol soal banjir, soal sampah. Jadi akhirnya anak itu punya mindset bahwa di lingkungan kita banyak masalah dan aku pengen bisa ngasih solusi. Nah begitu anak punya ide, dorong, temenin. Ya. Ini anak saya laki-laki si Zaki, SMP dia ikut lomba tentang social project, social movement project. Idenya tentang anak-anak remaja supaya peduli dengan masalah sosial. Dia bikin project sama teman-temannya, social movement project yang Sujang Mania. Ide tentang mengkampen pentingnya kesadaran lingkungan untuk anak-anak remaja. Dia ikut lombanya, menang juara 2 kalau nggak salah dulu. Kemudian pulang-pulang lomba dia bikin LSM. Apa istilahnya ya? Ya bikin organisasi lah. Ya, dia foundernya untuk bikin. Teman-teman bayangin, SMP dia bikin proyek sosial, dia bikin organisasi, dia campaign lingkungan hidup ke anak-anak SMP SMA. Ya. Apa itu nggak terlalu dini? Enggak. Dia enjoy kok mengerjakannya. Gimana caranya? Ya tadi nih, obrolan harian sebenarnya itu tentang banjir, tentang sampah, tentang listrik, tentang fosil, tentang bahan bakar yang sudah makin hilang. Ya. Jadi itu sudah bisa dibangun kepedulian itu. Dan lomba-lomba dia sering ikut gitu. Temanya semua sama, temanya tentang hemat energi. Dia pernah ikut lomba membuat mobil-mobilan yang tenaganya diambil dari gerak roda ban yang dia ambil disimpan ke dalam satu alat itu kemudian untuk menggerakkan ban, untuk menggerakkan mobil. Ide itu ternyata bisa dipikirin oleh anak-anak SMP, dia dengan teman-temannya. Kakaknya ketika SMP bikin penelitian karena dia pernah dibully jadi korban bully. Ya, SMP kelas berapa? Kelas 6, kelas 8 ya. Dia bikin penelitian, bikin alat ukur, ini yang banyak psikologi di sini. Dia bikin alat ukur psikologi untuk mendeteksi anak-anak yang rentan dibully. Penelitiannya anak-anak SMP ya, diolah datanya pakai SPSS. Anak SMP pakai SPSS. Saya udah lupa SPSS, saya ajak ke kampus. Kamu tanya dosen psikologi deh ya, ngobrol sendiri. Ya. Tapi dia, kenapa kamu itu? Karena aku tahu aku pernah dibully dan aku tahu cara ngatasinya. Dan aku bisa ngelihat loh anak-anak yang kayak gini gampang dibully nih. Dia baca literatur, dia bikin alat ukurnya. Oleh gurunya kemudian dipakai untuk mengidentifikasi potensi jadi korban bully di sekolahnya. Nah, jadi anak itu bisa dilatih itu dan begitu itu entrepreneurship. Dia punya ide karena melihat ada masalah, ide itu diterjemahkan. Soal nanti ide ini akan jadi pekerjaan atau tidak, jadi uang tidak, itu nomor berikutnya. Jadi ini sangat bisa diajarkan. Kurikulum terakhir adalah kurikulum mencari nafkah. Ini sangat penting terutama laki-laki sebagai nanti kepala keluarga. Ya, saya sejak anak saya belum balik SD usia 4, kelas 4, kelas 5 ya. Saya sering bilang sama anak-anak saya, ini bagian dari cara saya untuk menyiapkan anak. Nah, kamu sudah balik belum? Belum. Tapi tahu kan balik itu apa? Tahu lah, masa aku nggak tahu? Tahu loh. Nanti kalau sudah balik cerita ya ke ayah ya. Emang kenapa? Ya, kalau kan udah balik kan nanti beda sama anak kecil. Kamu tahu nggak kalau sudah balik itu orang tua nggak wajib kasih makan loh. Masa sih? Iya, kan sudah balik, udah dewasa. Tapi kalau kamu belum bisa cari makan sendiri, boleh numpang makan di rumah ayah. Bahasa saya numpang makan di rumah ayah. Kalau kamu udah balik sebenarnya ayah nggak wajib nyiapin kamar buat kamu, kan udah balik. Saya ingin menanamkan bahwa dewasa sama dengan tanggung jawab, bukan kebebasan. Nah, itu mindset yang saya tanamkan pada anak-anak saya. Nah, untuk mencari nafkah, saya biasanya 5 tahapan ini. Yang pertama adalah biasakan anak nabung. Nah, ini uang saku, ini tabung ya. Begitu sudah biasa, ini tugas, nabungnya jadi tugas. Kalau sudah biasa, naik level jadi tanggung jawab.
Nah, ini uang sakumu, tapi sisain buat tabungan ya. Terserah kamu nabungnya berapa. Ini tanggung jawab. Karena terserah dia mau berapa yang ditabung. Ya. Begitu anak sudah punya tabungan, saya berlakukan peraturan di rumah, sharing biaya. Apapun yang anak-anak minta beli, ya, saya hanya kasih uangnya 70%. 30% harus diambil dari tabungannya sendiri. Jadi anak-anak saya harus punya tabungan. Tapi anak sudah biasa nabung, tabungannya banyak. Ya udah. Tapi begitu udah mulai SMP kan kebutuhan makin banyak, beli sepeda, beli ini, ya sama. Ini uang 70%. Kamu udah punya belum 30%-nya? Duitku kurang, habis kepake kemarin jalan-jalan. Ya udah kamu nabung dulu. Ya. Nah, disitulah saya masuk yang ketiga, pekerjaan rumah yang bisa dikaryakan. Tapi tabunganku kurang. Ya udah, kamu pikirin caranya gimana biar nabung, tabungan nambah. Apa ya? Nah, ayah punya ide nih. Ini ayah kalau nyuci mobil, ini di tempat cuci mobil di sana itu 35.000. Kalau kamu mau, boleh aja nih. Mobil kamu yang cuci, uang 35 buat kamu. Mikir-mikir gitu. Oke deh, aku cuciin mobilnya. Nyuci mobil, meskipun nggak bersih, namanya anak SD, SMP gitu ya. Belepotan, nggak apa-apa. Tapi dia senang banget, ngerasa, oh ternyata kayak gini, kerja keras ya. Dia sangat menghargai pekerjaan, menghargai orang tuanya, menghargai kerja keras. Ya. Begitu sudah mulai besar, udah punya minat, saya ajak magang, saya sering isi pelatihan. Co-trainernya anak saya, ya, yang bikin modul anak saya. Kenapa? Ini bagian dari cara mengenalkan dia, bagian dari mengenalkan satu profesi. Ya, sekarang anak-anak saya nggak pernah minta uang ke saya, dia hanya minta kalau tabungannya udah nggak cukup. Jadi bukan 70-30 lagi, 100% dari tabungannya. Gimana dapat duitnya? Ya tadi tuh, yang kecil jualan kue, yang si Zaki bikin kelas pelatihan. Si Zaki ini dia SMP kelas 1 sudah buka bimbingan belajar untuk anak SD. Karena dia suka matematik, dia buka les matematik untuk anak SD. Di saat usia dia masih kelas 1 SMP. Dia bikin bimbel sama temannya 2 orang. Muridnya 10 orang. Ngajar di seminggu 2 kali di sekolah. Tapi punya ide untuk bikin kelas, dia ngajar. Itu sesuatu untuk anak usia itu. Dan itu sebenarnya bisa dilatih. Nah, itulah Ibu semuanya sharing saya tentang kurikulum home based education. Mungkin beberapa ada yang sudah juga menjalankan, mungkin ada beberapa yang masih asing, tapi semoga sharing ini bisa jadi bahan diskusi kita untuk menyiapkan anak-anak kita sukses di masa depan. Demikian pemantik diskusi saya kembalikan kepada moderator Mbak Alfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fatah. Wah, materinya padat, penjelasannya cukup cepat karena kita juga Sorry yang ngebut ya. ya ngebut ya karena kita juga berpatokan dengan waktu pas 1 jam. Terima kasih banyak Mas Fatah. Jadi kalau misalkan bisa saya bantu untuk meringkas dari materi yang disampaikan oleh Mas Fatah itu bahwa pendidikan di rumah itu cukup penting. Sesimpel itu bisa dibuat, tapi penerapannya belum tentu sesimpel itu. Seperti itu ya. Kemudian ada 8 kurikulum, yaitu dari home based education sendiri, di mana materi-materi itu tujuannya untuk membangun emosi, kemudian mengajarkan tentang nilai-nilai agama, kemandirian, cara bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian membangun passion-nya, bagaimana cara dia bisa menyelesaikan masalah, kemudian mengembangkan ide-idenya, dan menjadi manusia dewasa yang nantinya bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu ya Mas Fata ya. Jadi penerapannya mungkin susah, tapi sebenarnya untuk memberikan pelajarannya sangat simpel karena untuk kebiasaan sehari-hari seperti itu. Oke, untuk menghemat waktu mungkin saya bisa mempersilahkan kepada salah satu peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Silakan, siapa yang mau bertanya? Boleh. Tidak harus bertanya ya Mbak Alfi, akan bisa sharing juga pengalaman saya. Kini banyak yang sudah punya pengalaman mendidik anak-anak di rumah dan keren-keren, mungkin bisa berbagi juga di sini. Ya, boleh.
yang mau sharing atau mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya. Ya udah. Oke, salah satu siapa Aku dulu belakangan tadi? aja. Oke, boleh. Tadi siapa yang mau bertanya? Saya bertanya. Oke, boleh. Silakan. Saya melihat tadi paparannya bagus banget, sangat memotivasi. Sayangnya anak saya sekarang sudah lulus SMA semua dan sudah masuk perguruan tinggi. Pertanyaan saya pernah ikut session bahwa manusia itu dibagi 3 kelompok. Ada leader, ada supporter, ada juga support, ada leader, ada porter, ada yang namanya follower. Nah, bagaimana mengidentifikasi anak ini di level ini? Karena kita tidak, saya sendiri punya prinsip anak akan berkembang dengan lingkungan dan tentu saja sangat sepakat dengan yang tadi dipaparkan bahwa rumah adalah sekolah yang paling ideal untuk anak-anak sekolah dalam tanda petik. Nah, mengidentifikasi ini kita nggak bisa pakai. Tadi saya lihat anaknya Mas Fatah itu sangat jadi orang leader ya. Katanya sih ada di golongan 5%. Ada 15% yang anak-anak bersifat, manusia itu bersifat jadi supporter, mensupport para climber ini. Dan ada lagi yang tipikal follower, ikut aja gitu ya. Nggak berarti bahwa yang follower ini nggak bisa menguasai yang leader tadi. Saya punya contoh-contoh, justru para follower ini malah yang menciptakan si leadernya. Bagaimana mengidentifikasi anak ini? Dia di tipe apa sih? Ya. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Adi. Silakan Mas Fatah. Baik, terima kasih Pak Adi pertanyaan dan sharingnya. Meskipun saya kuliah psikologi, tapi saya tidak ingin terlalu cepat ngasih tes-tes kepada anak-anak. Karena menurut saya, cara terbaik untuk melihatnya adalah eksplorasi. Jadi, saya ajak eksplorasi aja, ikut ini, semua anak saya ajak. Nanti akan ngerucut tuh misalnya ya. Organisasi itu kan saya dorong semua anak saya organisasi. Anak yang pertama juga, anak yang kedua juga, yang ketiga juga. Tapi beda-beda hasilnya, karena mungkin ada yang passion, ada yang enggak. Gitu. Nah, tapi sama-sama berorganisasi. Ya. Yang muncul leadership-nya anak yang kedua. Dulu jadi ketua OSIS misalnya, ya, jadi ketua panitia, jadi sering muncul jadi leader. Eksplorasinya sama, tapi dia leadership-nya lebih kelihatan hasilnya di usia SMP, SMA gitu. Sementara kakaknya nggak terlalu. Kakaknya kuatnya di mana? Dia kuatnya itu di kepeduliannya. Dia itu sosial banget orangnya. Jadi empatinya tinggi. Maka ilmu-ilmu yang kegiatan yang mengasah empati dia itu lebih cocok. Ya, tapi eksplorasinya kita berikan. Ya, menurut saya buat kita termasuk apalagi untuk orang-orang awam ya, cara eksplorasi ini tuh jauh lebih lebih alamiah dan lebih mudah dipahami daripada kan kadang banyak ya orang tua yang ingin anaknya masih SD tes bakat, tes ini tes itu, kira-kira anak saya cocoknya apa. Bahasanya masih terlalu kecil Bu, udah nanti aja, emang kebutuhannya apa ya, biar saya tahu nanti harus gimana. Nah, eksplorasi aja banyakin, udah ikut apa aja. Saya dorong mereka untuk eksplorasi, dan justru orang tua lebih langsung bisa ngelihat kok ya minat-minatnya apa. Jadi terkait dengan leadership, memang nanti akan ada anak-anak yang kemudian menonjol leadershipnya, ada yang enggak. Tapi ilmu berorganisasi itu akan melatih leadership, akan melatih followership, gitu kan. Kita tidak hanya bisa jadi leader, lebih sering jadi follower kan. Jadi kita harus tahu bagaimana menjadi follower yang produktif itu kayak gimana. Itu bagian organisasi juga. Nah, di rumah misalnya anak saya yang pertama saya tunjuk sebagai kepala keluarga untuk urusan pekerjaan rumah. Kamu yang nanti mutusin, ya. Ini kerjaan siapa, Kalau ada yang komplain ke kakak. Ada yang ujian, lapor ke kakak, jangan ke ayah. Biar kakak yang mutusin. Itu saya lagi ngelatih anak untuk ada leader, ada follower, dan leader harus ambil tanggung jawab. Leader harus bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa baru lapor ke ayah. Adik nggak puas tapi udah diputuskan dia harus ikut. Itu ilmu sangat penting untuk latihan jadi leader, jadi follower. Menurut saya begitu Pak Adi.
jauh lebih alamiah kalau kita caranya dengan mendorong anak ikut aktif di dalam banyak kegiatan. Karena nanti bukan hanya leadership yang akan kebangun, tapi empati, komunikasi, ya relationship itu sangat banyak. Allah a'lam bishawab. Oke, terima kasih Mas Fatah. Bagaimana Pak Adi? Cukup menjawab? Sangat menjawab, terima kasih. Oke. Poinnya sangat baik. Anak saya sekolah, saya mau juga sharing juga apa yang dibilang Mas Fatah ini sebetulnya sudah saya nggak promosi sekolah, Pak. Ada sekolah yang mengajarkan seperti itu, Mas Fatah. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 5 dia hanya bermain saja di sekolah, yang diajarkan adalah kurikulum yang tadi. Kelas 6 hanya latihan soal untuk lulus paket A. Oke. Itu aja. Terima kasih, sharingnya sangat baik sekali. Dan itu Sama-sama terbukti. Pak Adi. Terima kasih Mas Fatah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Kemudian ini ada di chat room Mas Fatah dari Tato Dwi. Bertanya tentang bagaimana cara mengubah persepsi dari tugas menjadi tanggung jawab. Silakan Mas Fatah. Oke. Mengajarkan tanggung jawab ke anak, saya justru jarang mulai dari tugas, tapi mulai dari kegiatan bersama. Ya, misalnya tadi ya, yang sesimpel nyuci piring misalnya. Nyuci piring itu awalnya bukan kamu tolong cuci piring sendiri, bukan, tapi ajak anak nyuci piring bareng. Jadikan kerja itu mengasihkan gitu. Nyuci piring bareng atau nyuci motor bareng ya. Supaya anak menikmati, oh bersihnya begini, oh kalau ayah caranya begini. Nah, begitu nanti udah biasa, anak sudah bisa dilepas, baru kita bilang, kamu udah keren sekarang cuci piringnya, gimana kalau mulai besok kamu sendiri? Kayaknya udah bisa tuh. Ya, seakan-akan nggak ngasih seakan-akan jadi bukan ngasih tugas mulai hari ini tugas kamu ya, nggak begitu sebenarnya teknis bahasa saya adalah udah keren, kayaknya bisa deh sendirian. Ya, kadang anak mau, kadang enggak gitu. Kalau mau terusin, jadi lama-lama nanti kemudian akan muncul jadi kebiasaan. Nah pada saat kemudian anak kita anggap sudah mampu, udah bisa dilepas, kita bisa masuk tahapan berikutnya. Kakak sekarang udah gede nih, udah kelas 4 SD. Gimana kalau mulai besok kakak begini. Ya, itu saya sedang memindahkan dari aktivitas tadi menjadi tanggung jawab. Ya. Nah, menurut saya cara begitu jauh lebih soft dan lebih anak itu nggak terpaksa dibandingkan kalau langsung kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Meskipun kadang-kadang ya nggak semuanya berhasil, kadang-kadang ada juga di mana saya akhirnya harus bilang, oke, kalau gitu ayah mutusin ya, tugas ini dikasih ke si A, dikasih ke B, penjelasannya begini. Setuju nggak? Nah, kadang-kadang begitu juga, tapi sebagian besar sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang sangat soft. Gitu. Nah, itu Mbak Alfi jawabannya. Oke, terima kasih Mas Fatah. Artinya kita bukan menyuruh ya, seperti itu ya, tapi lebih ke bagaimana mengajak untuk bertanggung jawab pada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Oke, cukup menjawab untuk Mas Tato. Kemudian kita lanjutkan, ini sudah ada yang angkat tangan dari tadi. Silakan Mbak Indah Damayanti untuk pertanyaannya. Boleh bertanya? Peserta udah dijawab semua. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Fatah. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya lebih kepada ketika ini kan upaya pencegahan dari karakter atau perilaku yang tidak normatif ya, dan yang bisa mengarah kepada kenakalan-kenakalan di usia remaja dan ketidakmatangan dan ketidakmandirian di usia dewasa muda. Ketika anak itu tidak lagi punya orang tua di usia dini, di mana tadi di keluarga Mas Fatah sendiri memberikan contoh sejak kecil ya, mungkin sejak balita mungkin ya, atau sejak SD.
mereka sudah tidak punya lagi gitu ayah dan ibu yang lengkap, atau ketika anak ini dalam posisi keluarga yang divorce. Jadi kalau tadi peran ayah dan ibu sebagai tugas yang Mas Fatah sampaikan, ayah man of vision dan mission, ibu pelaksana harian, ayah maskulinitas, ibu femininitas, dan seterusnya, itu tidak dia terima karena ayah ibunya tidak ada secara fisik, atau ada tapi tidak menjalankan tugas itu, atau salah satu tidak berperan, misalnya divorce, tinggal dengan ibunya, tapi ibunya sibuk mencari nafkah sehingga tidak bisa menanamkan hati dan rasa karena ibu sibuk dengan mencari nafkah dan lebih banyak logika dan sebagainya. Nah, tentunya ini kondisi yang tidak ideal ya Mas Fatah ya. Dan dari beberapa klien saya punya background seperti ini, ketika dikorek childhood-nya sampai remaja memang ada kekosongan, sehingga ada tugas perkembangan yang tidak tuntas gitu. Jadi kondisi-kondisi ideal ini memang tidak semua anak atau tidak semua remaja beruntung mendapatkannya. Nah, mungkin Mas Fatah ada ada tips atau ada masukan ya buat kami nih para orang-orang dewasa yang menjadi support system dari anak-anak yang tidak beruntung, yang saya contohkan tadi, apa yang bisa kita perbuat? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Ya, memang tidak semua anak bisa beruntung mendapatkan orang tua yang lengkap gitu ya, apalagi orang tua lengkap dan mau untuk mendidik dengan baik gitu. Case-nya beragam, even bahkan yang orang tuanya lengkap pun ada yang orang tuanya pulang seminggu sekali karena kerja di luar kota, ada yang sebulan sekali karena kerja di luar pulau gitu ya. Bahkan yang tiap hari pulang pun subuh sudah berangkat kerja, pulang malam anak sudah tidur gitu. Jadi beragam. Nah, saya fokus dengan tadi gimana dengan anak-anak. Kalau anak orang tuanya masih ada, bisa kita edukasi orang tuanya lah. Sesibuk apapun masih ada hal-hal yang bisa dikerjakan. Even bahkan cuma pulang sebulan sekali pun masih bisa. Apalagi sekarang teknologi juga sudah sangat membantu. Nah, gimana kalau orang tuanya tidak ada, entah dia divorce atau sudah meninggal ya. Nah, kalau di dalam saya aktif di organisasi filantropi di Duafa, kita punya istilah namanya social security net. Ya, satu program sosial untuk membentengi masyarakat kurang beruntung dengan program-program bisa menyelamatkan mereka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, menurut saya di dalam konteks pendidikan kita juga perlu punya apa istilahnya ya, semacam jaring pengaman sosial dalam konteks pendidikan anak. Misal yang pertama, melibatkan keluarga besar. Ya, mungkin kalau Jakarta relatif mungkin agak susah karena rumah berjauhan atau lokasinya nggak gampang diakses. Tapi di sebagian besar wilayah, ya, apalagi di kampung-kampung, di kota-kota kecil yang rumahnya nggak terlalu jauh dengan saudara, itu pelibatan keluarga besar sangat penting supaya anak tetap mendapatkan ya didikan, perhatian dari orang dewasa di sekitarnya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita ambil contoh Nabi Muhammad misalnya, Nabi Muhammad itu lahir dia yatim, tidak punya ayah sudah meninggal, usia 2 tahun ibunya meninggal. Tetapi Nabi Muhammad tidak kekurangan perhatian ke orang dewasa. Karena begitu dia lahir, diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya. Jadi keluarga besar ini terlibat, dan itu kultur masyarakat Arab. Bahwa ketika anak lahir, maka keluarga besar tanggung jawab semuanya. Dan kultur itu sebenarnya ada menjadi kearifan lokal di sebagian masyarakat kita. Ya, masyarakat Minang kita mengenal ada budaya begitu, budaya mama gitu yang kemudian punya sistem untuk anak-anak ini tanggung jawab keluarga besar. Di Jawa juga sama. Begitu orang tuanya merantau, anak dititipin kepada kepada saudara-saudaranya. Saya ingat dulu zaman saya masih kecil. Paman saya perantau ke Jakarta, saya di desa. Ya, anak-anak paman itu tinggalnya di rumah saya. Yang didik orang tua saya.
Itu kesepakatan di keluarga besar kami. Kenapa? Karena anak-anak butuh orang tua. Jadi kehadiran sosok orang dewasa laki-laki dan seorang dewasa perempuan itu bisa disupport oleh keluarga besar. Itu langkah pertama. Langkah kedua misalnya, saya sangat senang di beberapa sekolah sudah menerapkan bahwa sekolah-sekolah, terutama sekolah SD ke bawah ya, gurunya selalu, ini di sekolah anak saya, gurunya selalu 2, satu laki-laki, satu perempuan. Miniatur dari orang dewasa di rumah. Jadi anak-anak itu melihat kalau ada masalah itu, cara guru laki-laki menyelesaikan kayak gimana, cara guru perempuan gimana. Itu sangat membantu anak kemudian, terutama bagi mereka yang mungkin orang tuanya sering keluar kota, jarang berinteraksi, gitu ya. Tetap dia dapat perhatian dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, kita bisa membangun sistem ini di dalam lingkungan terkecil, misalnya di komplek. Ya, di komplek kita bisa bangun. Saya sangat mendorong teman-teman, Bapak Ibu yang aktif bisa mendorong ini. Jadi ada dalam tanda kutip semacam mentor, ya, mentor untuk anak-anak di komplek, ya, yang nanti dia tugasnya adalah membina anak-anak. Nah, model ini sebenarnya sudah sangat berkembang. Misalnya di masyarakat Minang ada istilah namanya surau merantau. Anak-anak begitu usia sudah lulus SD nggak boleh tidur di rumah, tidur di surau. Di surau itu ada guru, ada ustadznya, ya. Jadi dia mendapat didikan agama secara langsung di musola bersama gurunya di sana. Itu kearifan lokal. Begitu sudah usia lulus SMA harus merantau. Merantau, dia magang. Magang di mana? Rumah atau warung, ya, restoran punya keluarga besarnya. Magang ke omnya, magang ke kakak sepupunya, ya. Jadi keluarga besar, kemudian lingkungan rumah bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau di lingkungan kita, misalnya masjidnya aktif, dibentuk, ya, ada wadah supaya anak-anak ini bisa beraktivitas, dan kita hire, ya, orang yang bagus di situ, yang bisa dekat sama anak-anak, bisa jadi mentor, ya. Kalau ke orang tua nggak cerita masalah, cerita ke orang ini akan menjadi perpanjangan tangan orang tua. Nah, sistem ini menurut saya sangat penting dibangun dan bisa kita ciptakan gitu di lingkungan kita masing-masing. Begitu Bu Indah. Semoga mungkin sudah ada yang menerapkan begitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah untuk pertanyaannya. Sudah cukup jelas untuk dijawab. Jelas. Oke, terima kasih. Ini Mas Fatah ada 2 pertanyaan lagi. Kita lanjutkan atau bagaimana? Boleh. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Wahyu. Menanyakan apakah urutan lahir anak menentukan sifat-sifat mereka. Contohnya si bungsu terbiasa menjadi followers. Silakan Mas Fatah. Ya kita tahu sifat itu sebenarnya kan tidak ada yang semuanya dari turunan orang tuanya atau semuanya dibentuk lingkungan. Jadi ini sebenarnya perpaduan lah. Ada gen juga, tapi juga pembentukan lingkungan ada. Sebagai contoh misalnya, kenapa anak sulung ini seringkali jadi lebih dewasa dibandingkan anak yang lain? Karena orang tua memposisikan itu, ada masalah ceritanya ke anak sulung. Jadi anak sulung itu sudah dapat informasi diskusi orang dewasa dibandingkan adik-adiknya, gitu. Maka secara nggak sadar nanti lama-lama akhirnya anaknya jadi lebih empati sama orang tua, lebih bisa ngikut orang tua, lebih bisa membantu orang tua, karena orang tua menempatkannya begitu sebenarnya. Kenapa anak bungsu itu cenderung jadi anak terus gitu ya? Saya ingat adik saya yang paling bungsu, meskipun usianya sudah lulus kuliah, tapi buat ibu saya, dia tetap anak bungsu. Gitu. Yang kalau pulang ke rumah diperlakukan seperti anak bungsu, disayang-sayang, dimasakin, pokoknya dimanja banget gitu. Secara tidak sadar orang tua memperlakukan itu, maka terbentuklah kemudian sifat anak-anak. Ya. Tapi saya sangat yakin bahwa setiap anak ini punya potensi yang sangat luar biasa untuk bisa berkembang, ya, tanpa harus menjadi orang yang sama dengan saudara-saudaranya.
Ya, saya kadang-kadang bingung nih, anak 3 dididik dengan cara yang sama, tapi kok hasilnya beda-beda, minatnya beda-beda, passionnya beda-beda gitu. Ya, bisa jadi karena secara tidak sadar kita mungkin memperlakukan anak pertama, kedua, ketiga dengan cara yang berbeda. Tapi buat kita yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua kemudian memberikan lingkungan dan waktu yang cukup untuk membuat anak bisa bereksplorasi, bisa berkembang, ya. Nanti nyangkut minatnya di mana itu kita serahkan kepada anak. Oke, terima kasih Mas Fatah. Semoga bisa diterima dengan baik oleh Mas Wahyu. Mungkin satu lagi Mas Fatah dari Mbak Nini itu menanyakan bagaimana cara membedakan anak dalam mengembangkan entrepreneurship, maksudnya membedakan antara entrepreneurship dengan transaksional. Silakan. Oke, itu yang tadi contoh supaya anak nggak yang nyuci mobil gitu dapat uang gitu ya. Ya, ini tipis memang bedanya ya. Nah, saya biasanya mengantisipasi itu lewat obrolan, ya, lewat obrolan supaya anak nggak jadi hitung-hitungan banget. Ini kan duitku, ini nggak gitu. Saya ambil contoh misalnya begini, ya, saya kadang sering bilang ke anak, nah ayah nggak tahu loh, ayah itu sampai usia berapa bisa nemenin kalian, ya. Jadi anytime kalau ternyata Allah panggil, kan harus sudah siap. Ya, sudah siap mandiri. Ini kakak titip ya buat kakak. Kakak tolong titip. Kalau nanti ayah nggak ada dipanggil sama Allah, kakak harus jadi kepala keluarga. Dalam Islam itu, kepala keluarga itu kalau ayahnya sedang pergi, itu bukan ibu, tapi anak laki-laki paling tua. Kamu harus ambil alih kepemimpinan. Mendorong itu ke anak laki-laki saya supaya muncul tanggung jawab, muncul gitu ya. Nah, terkait terus juga sama ketika habis nyuci mobil dapat uang gitu, dia senang, dia masukin tabungan, dia beli mainan atau apapun ya, supaya kemudian nggak mau bantu akhirnya jadi hitungan. Nah, saya lakukan dengan cara apa? Misalnya gini, meskipun dia tugas dia karena nyuci mobil, saya kasih uang, tetap misalnya kasihan nih capek, yuk kita bantuin yuk, ya udah akhirnya nyucinya bareng-bareng juga gitu. Jadi bahwa ini bukan soal uang, ini soal berbagi tugas dan kemudian saling membantu. Saya sering kadang-kadang, ya, meskipun anak-anak sudah punya tugas masing-masing, siapa yang nyuci, siapa yang ngepel, siapa yang nyapu, gitu ya. Tapi saya untuk membuat akhirnya enggak, kan tugasku cuma ini, tugasku itu, gitu. Membudayakan untuk saling bantu. Meskipun nyapu tugas dia, kadang-kadang kalau saya lagi nih, udah hari ini ayah pengen nyapu, apa-apa boleh ya, saya yang nyapu. Buat apa? Supaya bukan hanya soal berbagi tugas, tapi ada value lain, yaitu value tentang saling membantu. Kalaupun aku dapat duit, ini bukan cuma sekedar duit punyaku, tapi ini latihan supaya aku itu nanti udah siap kalau ayahku udah nggak ada. Nggak malu kalau aku harus uang sendiri. Nah, itu pun kita bisa bareng-bareng ngerjainnya. Nah, itu yang saya lakukan untuk membuat anak akhirnya tidak melihat semuanya dari kacamata uang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatah. Artinya mengubah pandangannya ya seperti itu. Karena ini mungkin saya dulu gitu. Kalau disuruh saya malah ada hadiahnya nggak gitu. Kalau dulu seperti itu. Oke. Betul. Di awal-awal anak saya juga begitu, ya. Tapi lama-lama akhirnya enggak. Jadi udah, misalnya gini nih, saya kemarin nulis buku. Yang jual buku itu anak saya. Ini kayak kalau jual buku nanti ada dapat marketing fee sekian persen. Ya. Tapi anak saya udah ngitung duitnya. Begitu dapat duitnya, ntar aja deh, tabunganku masih banyak. Ntar aja disimpan aja dulu. Terus kakaknya lagi butuh, kakaknya terima kuliah gitu. Udah buat kakak aja dulu. Aku kan juga masih punya tabungan. Nah, itu yang kemudian akhirnya muncul karena tadi tuh ya, kita bisa mengikis transaksional yang
ada di pikiran anak. Dan sebenarnya nggak susah kok, anak-anak itu sangat mudah dibentuk kalau kita masuk dengan cara yang tepat. Oke, baik. Terima kasih Mas Fata dan terima kasih juga untuk Mbak Neni atas pertanyaannya. Saya kira kita mungkin bisa beralih ke sesi selanjutnya, yaitu kuis ya Mas Fata ya, yang akan diberikan langsung oleh Mas Fata sendiri. Ini sistem penjawabannya seperti apa Mas Fata? Saya nyiapin 3 pertanyaan Mbak Sofia dan 3 hadiah. Nah, hadiahnya itu berupa buku. Ya. Jadi tahun lalu saya nulis buku tentang sejarah, tapi saya tulis dalam bentuk kisah kayak baca cerpen. Ini cocok untuk anak-anak, bisa dibaca anak SD, anak SMP, SMA, atau buat orang tuanya mendongeng ke anak-anaknya. Ya, anaknya masih kecil-kecil ya, bisa buat mendongeng. Jadi 20 kisah para ulama pada saat mereka mendakwakan Islam di Nusantara sejak zaman Sriwijaya sampai Majapahit. Nah, jadi ada 3 pertanyaan, 1 pertanyaan, kemudian silakan dijawab, dan bagi yang jawabnya dengan cara chat ya, nanti kita akan bacakan yang paling duluan ngirim chat. Kalau ternyata paling dulu dan benar, dia dapat hadiahnya. Kalau salah ya kita lihat jawaban yang chat yang kedua. Itu Mbak Alfi ya. Nah, ini bukunya, judulnya Menebar Cahaya di Negeri Seperti Surga. Ya, kumpulan cerpen tentang kisah-kisah para ulama dan pahlawan nasional di Nusantara. Kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama, silakan bersiap-siap untuk chat. Ya, ini pertanyaan pertama. Mengapa perlu home based education? Nah, silakan. Oke, baik. Silakan dijawab untuk para peserta. Pertanyaan yang pertama. Duh, saya yang deg-degan ya. Takut ada yang berbarengan ini ngirimnya ini. Ya, berbarengan tapi nyampainya pasti lebih dulu 1 orang. Ya, Pak Adi sudah jawab. Pak Adi sudah jawab. Ya, silakan yang lain juga jawab ya. Oke, yang pertama yang mengirimkan jawaban adalah Pak Ahdi Mahdi. Jawabannya karena pendidikan tanggung jawab orang tua. Kenapa perlu home based education? Karena pendidikan tanggung jawab orang tua. Oke, tapi saya ingin jawaban yang lebih dalam lagi, boleh bacakan berikutnya? Oke, boleh. Dari Sevia Intan, karena pendidikan terpenting dan paling berpengaruh besar pada karakter anak dimulai dari rumah. Oke, jawaban kedua ini lebih detail ya, lebih dalam menurut saya. Saya kasih kesempatan jawaban ketiga, kalau lebih dalam lagi kita kasih yang ketiga. Kalau enggak, ini yang kita pilih sebagai pemenang. Oke, untuk pengirim ketiga, Julivan Pertamawan. Wah, ketua kita nggak mau kalah ini ya. Jawabannya adalah karena soft skill tidak diajarkan di sekolah. Betul, soft skill tidak diajarkan di sekolah. Saya pilih jawaban yang kedua, Mbak Alfi. Oke, yang dapat hadiah. Oke, selamat kepada Sevia Intan ya. Untuk jawaban pertama yang dipilih oleh narasumber kita, Sevia Intan. Nanti hadiahnya akan dikirimkan oleh tim MPI ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kuis yang kedua. Silakan. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, sebutkan 5 dari 8 kurikulum home based education. 5 saja dari 8 tadi. Oke, 5. Cepet-cepetan yang jawab, karena biasanya udah ditulis tadi tuh. Yang senang nyatet beruntung ya. Iya. Rajin nyatet. 5 dari 8. Oke, sudah masuk. Oh, belum. Oh, ini masih jawaban yang tadi ya. Oke, jawaban yang pertama dikirimkan oleh siapa ini? Maaf ya, sebentar. Oke, dari Mbak Indah Damayanti. Jawabannya ada 5.
Pendidikan Di atasnya agama, ada kayaknya Mbak Dita itu lebih dulu nggak ya? enggak, ini Mbak Dikte, kirimnya satu-satu nih Mas, gimana? Tapi lebih Oh, dulu sih oke. memang. Kalau satu-satu berarti yang dihitung itu kalau sudah nyampe semua. Oke, coba kita jawab. Berarti duluan Mbak Indah ya. Ya, duluan Mbak Indah ya. Oke, jawabannya pendidikan agama, melatih kemandirian, melatih tanggung jawab, problem solving, dan melatih berorganisasi. Bagaimana Mas? Oke, ini betul ini 5-5-nya. Jadi jawabannya tepat. Mbak Indah dan Mbak Yanti. Oke. Mbak, buat ini Selamat aja, ya Mbak Indah. buat peserta yang penjawab kedua aja nggak apa-apa, Oh, oke. Buat Oke. peserta karena berikutnya. kita panitia. Oke. Siap. Ada yang kedua tadi tuh Oke, yang kedua. setelah saya, dia juga menjawab lengkap. Oke, ini mungkin saya bacakan yang dari Dite ya. Tadi pertama sudah langsung menjawab sebenarnya. Tapi kan nggak lengkap ya. Ya, pengirimannya satu-satu sih sebenarnya ini ya. Yang setelah saya dia langsung lengkap tuh, tapi kok hilang ya? Bentar. Oke, ini dari Fadilah. Fadilah Saumi. Nah, Nah, ini jawabannya hampir sama dengan Mbak Indah. Agama, tanggung jawab, mencari nafkah, problem solving, dan melatih organisasi. iya, Iya, nggak apa-apa, betul, buat Fadilah betul aja. Nanti. Oke. Kuis kedua kita kasih hadiahnya kepada Fadilah Xiaomi ya. Selamat. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Silakan Mas. Baik. Pertanyaan terakhir. Mengapa pendidikan akidah harus lebih dulu sebelum pendidikan ibadah? Silakan dijawab. Oke, ini pertama sudah masuk. Zulfati Rahma. Jawabannya karena dasar dari ibadah ialah akidah tersebut. Bagaimana? Dasar dari ibadah adalah akidah. Saya pengen lihat jawaban yang berikutnya. Oke. Ya, ini detail lagi yang tadi pengiriman jawabannya. Oke, jawabannya sebab jika tidak ada pendidikan akidah, maka ibadah akan dilakukan tanpa hati. Ya, menurut saya jawaban kedua lebih dalam ini. Lebih dalam? Ya. Lebih dalam. Apakah akan dijawab ke penjawab kedua atau cukup yang kedua? Cukup. Oke, selamat untuk Dite untuk jawaban yang ketiga. Seperti itu. Ya. Dirasa sudah cukup ya Mas ya untuk kuisnya hari ini. Ya, cukup ya. Untuk para pemenang akan diinfokan oleh panitia untuk pengiriman hadiahnya seperti itu. Ya, dirasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Fata telah memberikan materi dan kuis-kuisnya juga. Adakah yang ingin disampaikan kepada peserta, Mas? Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita punya tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak, dan sebagian dari masyarakat kita seringkali meyakini bahwa mendidik sama dengan menyekolahkan, sehingga ketika sudah memilihkan sekolah yang bagus, sekolah favorit, maka tugas pendidikan selesai. Padahal sekolah itu ya hanya mengajarkan sebagian kecil dari apa yang harus diajarkan orang tuanya. Tapi tanggung jawab itu tetap pada orang tua. Ya, tugas bisa didelegasikan, tapi tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Maka orang tua harus punya kurikulum sendiri, ya, harus punya cara evaluasi, dan kalau ada yang kurang harus cari solusinya. Di dalam Islam, ya, ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat tentang anak-anaknya adalah orang tua, terutama ayah, spesifik menyebut kata ayah. Ya, jadi kalau sekolahnya akhlaknya nggak bagus, yang ditanya bukan gurunya, yang ditanya adalah ayahnya. Ini menandakan bahwa tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Tetap meskipun kita ngirimnya ke pesantren, yang ditanya adalah ayahnya. Maka kita jangan puas hanya dengan memilihkan sekolah, tapi teruslah harus punya parameter. Anak saya bagus atau enggak, itu apa parameternya.
Kurikulum pendidikan home based education ini memberikan 8 parameter. 8 inilah yang harus kita terus evaluasi. Maka ketika ada yang kurang, mari sebagai orang tua kita perbaiki caranya. Ya, demikian semoga sharing ini bisa bermanfaat bagi yang ingin tertarik belajar lebih dalam bagaimana cara membuat programnya. Semoga nanti kita punya waktu untuk ketemu lagi dalam sesi yang lebih dalam dalam bentuk workshop tentang membuat program pendidikan home based education di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fata untuk sesi hari ini. Kepada panitia, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan. Kepada para peserta mohon untuk membuka kamera. Kita ada 2 page. Silakan buka kamera dulu. Kita tunggu sebentar untuk teman-teman membuka kamera. Oke, ada lagi? Oke, sebentar, ada lagi. Oke, kita untuk page 1 dulu. 1, 2, 3. Sebentar. Page 2. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih Mas Tato. Ya, kita lanjutkan kembali. Ini ada proses sesi penyerahan sertifikat yang akan diberikan langsung oleh ketua kita, Bang Julivan Pertamawan. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Pia. Terima kasih sekali Mas Fatah, luar biasa. Nanti kita Sama-sama. niatkan untuk kita lanjutkan ya. Tadi saya sudah singgung juga, kita coba untuk bisa dijadikan sebuah pelatihan dan ini bisa memberi dampak yang lebih real bagi orang tua yang membutuhkan. Berikut kami sudah siapkan sebuah sertifikat dan semua sertifikat ini salah satu yang kita siapkan untuk semua adalah sertifikat kehadiran. Kalau untuk Mas Fatah khusus ke sertifikat sebagai narasumber yang luar biasa. Terima kasih sekali. Mohon diterima. Nah, sebagai psikolog juga sarjana psikologi juga nanti insya Allah ada sertifikat ber-SKP ya Mas Fatah ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Ivan. Sampai kegiatan berikutnya. Terima kasih sekali atas kesediaan waktunya. Oke, terima kasih Mas Julivan. Apakah sudah difoto oleh panitia? Sudah. Oke, siap. Oke. Ya, dirasa kita sudah berakhir untuk sesi pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Fatah yang telah menyampaikan materi dan menjawab semua pertanyaan dari peserta. Semoga untuk kedepannya kita bisa mengadakan edukasi yang lebih mendetail lagi tentang home based education dan MPI bisa mewadahi fasilitas ini kegiatannya dengan baik. Saya mewakili MPI juga mengucapkan terima kasih banyak telah hadir dalam sesi webinar pada hari ini. Demikian untuk sesinya, peserta boleh meninggalkan room Zoom terlebih dahulu. Untuk informasi lanjutannya, sertifikat dan informasi lainnya akan diinfokan oleh panitia lewat WhatsApp group ya. Terima kasih banyak.